A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pada kesempatan ini bersama-sama kita bersyukur, alhamdulillah, rahmat, hidayah, petunjuk, kasih sayangnya Allah masih tetap diberikan kepada kita bersama, alhamdulillah. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, harta adalah merupakan amanah dari Allah. Perlu kita ketahui. Harta merupakan amanah yang sangat-sangat berat, yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah Subhanallahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melihat di balik perintah Allah untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, di balik perintah Allah itu apa kebaikan untuk diri kita. Kita meyakini begitu Allah perintahkan, pasti ada kebaikan di baliknya. Begitu ada larangan, pasti ada bahaya di baliknya. Sekarang apa kebaikan? Kata Allah di dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebelum kamu infakkan, kamu sedekahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Kemudian perintah Allah yang lain, kita lihat dulu sedikit. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sejajarkan perintah untuk mengerjakan ibadah sholat dengan perintah untuk berinfak. Sejajar. Alladzina yuqimunas shalah, kerjakan ibadah sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Laksanakan infak, laksanakan wakaf. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Di balik perintah itu, apa manfaatnya untuk diri kita kalau kita patuh dan taat laksanakan amanah Allah ini, itu harta. Untuk infak, untuk bersedekah. Satu, ibu membersihkan diri. Diri kita awalnya, kan kita menyadari, kita dari Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kita datang dari Allah. Di saat kita datang dari Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sangat bersih, kita sangat suci. Bahkan di dalam hadis disebut kayak kain putih bersih. Nanti wa inna ilaihi raji'un. Kita pasti akan kembali. Wajib untuk akan kembali. Allah sayang dengan kita. Di awalnya datang, nanti akan kembali di awalnya datang bersih, nanti akan kembali kita bersih lagi. Allah sayang kepada kita.
disuruh kita berinfak, disuruh kita bersedekah. Untuk apa? Membersihkan diri kita. Al-Quran sebut, khuzu man amwalihim, ambil sebahagian dari hartamu, sadaqatun tutahiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari hartamu untuk kamu sedekahkan. Apa gunanya? Membersihkan diri. Luar biasa kalau diri bersih, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang mau bertobat dan kepada orang yang mau membersihkan diri. Cinta Allah kepada orang yang tobat, cinta Allah kepada orang yang membersihkan diri. Salah satu langkah untuk membersihkan diri kita itu diperintah oleh Allah, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kamu infak ya, kamu bersedekah ya, kamu berwakaf. Manfaat yang kedua. Manfaat yang kedua, kaum muslimin dan kaum muslimat membersihkan harta. Dalam ayat tadi, huzuman amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil harta itu disedekahkan untuk membersihkan harta. Begitu harta bersih, berkata berkah mampu, berkah. Begitu harta bersih. Ada yang disebut oleh Allah, kamu memiliki harta rizkun thayyibah. Kamu memiliki harta rizkun karim. Harta baik, harta yang mulia yang akan kita wariskan untuk anak-anak cucu kita. Bahkan kalau benar-benar kita memiliki rizkun karim, kita menikmati nanti. Kita nikmati nanti di akhirat pencarian kita itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita yakin, kita percaya ini Allah yang nyebut. Menambah rezeki Pak, menambah rezeki Bu. Begitu kita infak, begitu kita bersedekah, ditambah rezekinya oleh Allah. Al-Quran. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, yang kamu wakafkan, dan diganti dengan segera oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita ini. Penggantian diinfakkan satu, bukan satu Pak. Penggantian diinfakkan satu, diganti 10. Bahkan disebut di dalam Al-Quran, sampai dilipat gandakan sampai 700. Coba bayangin, kita infak satu, diganti sampai 700 begitu. Luar biasa dibalik perintah Allah, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, untuk diri kita. Diganti, yakin kita itu. Pak, Ibu, sangat banyak orang yang berhasil akibat infak, sedekah, dan wakaf. Tidak pernah kita jumpai akibat sedekah, infak, dan wakaf orang jadi miskin, orang jadi melarat, orang jadi teraniaya. Tidak pernah. Yang pernah ada sukses, bahagia, lancar usaha. Pak, kalau kepingin lancar usaha, kepingin mudah rezeki, banyak-banyak infak, apalagi kita berikan di waktu subuh, disaksikan oleh para malaikat yang ada di bumi dan malaikat yang ada di langit. Kalau kita berikan waktu subuh, luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kiranya yang keempat itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, infak itu, sedekah itu mencegah kemarahan Allah. Seharusnya Allah marah,
Seharusnya Allah akan datangkan azab, datangkan musibah, datangkan bencana, tapi dengan infak, dengan sedekah kita dipelihara. Itu kisah-kisah khusus tentang itu. Sangat banyak, sangat-sangat banyak akibat sedekah, akibat infak. Harusnya dia dapat bencana, kemudian dilindungi oleh Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sadaqatu tudfi'u warabar rabbi wa tadmitatus su'i. Hadis Rawul Mizi. Sesungguhnya sedekah atau infak yang kamu bersihkan itu menolak, menahan kemarahan Allah. Harusnya dia kecelakaan di jalan, tapi karena Allah pelihara, tidak jadi Pak, tidak jadi. Akibat apa dipelihara oleh Allah? Akibat sedekah, akibat infak, Pak. Janganlah segan-segan untuk berikan harta kita, Pak. Janganlah malas-malas kita untuk sedekah. Nah, dipelihara oleh Allah dari musibah, dipelihara oleh Allah bencana. Saking sayangnya Allah dengan kita. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan. Itu keempat. Yang kelima, kita coba lihat. Masih di dalam hadis yang bersangkutan, kata Rasulullah, tadmitatus su'i. Infak, sedekah, dan wakaf itu mencegah keburukan. Mati buruk, Pak, su'ul khatimah. Awak berharap husnul khatimah. Di finish kita harapan husnul khatimah. Janganlah su'ul. Su'ul itu buruk. Ada 4 amalan doa gitu yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita yang tidak boleh sekali-kali kita tinggalkan. Mana yang 4 ini? Kita coba lihat sebentar. 1. Kita minta kepada Allah sebelum kita meninggal, kita tobat dulu. Tobat. Sangat banyak para sahabat Rasul saking besar dosanya di awal, tapi di ujung, di akhir dia tobat kepada Allah. Nggak apalah Pak, salah, nggak apa. Asalkan di ujung, di finish kita dapat tobat kepada Allah. Itu yang kita mohonkan yang pertama. Yang kita mohonkan yang kedua, Pak, Ibu, amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Maupun yang sempurna, yang tidak sempurna, ikhlas, yang kurang ikhlas. Kita minta ke Allah. Mulai dari awal sampai akhir, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita dinilai amal ibadah, dinilai ibadah saleh, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah mustaqbalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang diminta kepada Allah, yang kita doakan kepada Allah, husnul khatimah. Nas'aluka ya Allah bi husnul khatimah. Di ujung permainanku, di finish permainanku, jadi terbaik ya Allah. Terakhir, kita minta akhir kalam, akhir ucapan, tidak ada lagi ucapan terakhir. La ilaha illallah tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Untuk memproses sampai arah itu. Apa ibadah yang dilakukan? Alladzina yuqimunus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Luar biasa di balik perintah Allah, luar biasa. Yang keempat, kelima. Yang keenam terakhir. Kaum muslimin dan kaum muslimat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kiranya sedekah, infak itu memelihara diri kita dari penyakit preventif kiranya.
Kata Rasulullah, dau mardaukum bisadaqah. Kata Rasulullah, pelihara dirimu, obati dirimu, obati dirimu. Pelihara dirimu dengan sedekah dari berbagai macam penyakit. Ingin sehat, ingin hidup bersih, ingin harta bersih, ingin di ujung permainan husnul khatimah, Pak, Ibu, infaklah, bersedekahlah. Insya Allah kita tidak berulang ke dokter, insya Allah. Daripada dana kita berikan ke dokter, bagus kita infak, bagus kita bersedekah, kita nikmati. Di akhirat nanti, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kiranya bukan hanya sebatas untuk menyehatkan badan, mencegah penyakit, jadi preventif kiranya. Bukan sebatas preventif dari berbagai macam penyakit. Dari rahasia di balik perintah Allah itu. Ibu, apa doa dikabulkan tuh? Kalau ada doanya agak macet-macet, doanya agak mandek-mandek, ada keinginan yang sangat-sangat penting. Di ujung sedekah. Di ujung sedekah. Kita sebut, kita niat kepada Allah. Akibat pahala sedekah, akibat berkah dari sedekah itu, diwujudkan doa kita, dikabulkan permohonan kita. Luar biasa. Perintah Allah tentang infak, sedekah, dan wakaf. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kita mempunyai keyakinan. Bukan hanya yang kita sampaikan ini saja. Di balik perintah infak, di balik perintah sedekah, wakaf, zakat, dan lain sebagainya. Bukan yang kita sampaikan ini. Pasti jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari yang kita sebutkan ini. Jauh. Yang kita sebutkan ini hanya sebahagian dari hadis, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Semoga Allah bukakan pintu hati kita untuk mau melaksanakan ibadah, infak, sedekah, wakaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.